Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa follow di semua akun sosial media Lasarva, di Instagram, Twitter, TikTok, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Lasarva. Alhamdulillah di siang hari ini di studio podcast Lasarva, Faiz sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Insya Allah akan banyak menginspirasi kita semua. Dan selama 30 menit ke depan sudah hadir, langsung saja kan Faiz sapa-sapa, langsung didatangkan dari jauh, dari seberang Provinsi Banten ya. Beliau adalah Bapak Lukman Hakim sebagai Direktur Qudwah Indonesia. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Pak, penonton yang mungkin menyaksikan tayangan YouTube Harfa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lukman Hakim, Direktur Qudwah Indonesia. Siap. Direktur Qudwah Indonesia dan lembaga kami lembaga kemanusiaan yang bergerak di kepalestinaan dan juga di dunia Islam, termasuk di Indonesia juga. Siap. Ini luar biasa kalau ngomongin soal lembaga filantropi, lembaga kemanusiaan. Rasanya Indonesia itu selalu diuntungkan Pak Lukman, karena dari berbagai macam survei yang dilakukan, bahkan 10 tahun terakhir Indonesia selalu dinobatkan sebagai negara nomor 1 paling dermawan sedunia. Keren. Apa tanggapannya Pak Lukman terkait prestasi yang luar biasa ini? Iya, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di masyarakat, hal yang nyata ketika ada bencana saja, ada bencana. Itu komunitas masyarakat, relawan-relawan itu bertebaran di jalan-jalan. Ya, jadi mereka sangat mudah sekali berbagi gitu ya. Apalagi ada lembaga-lembaga yang mereka percaya dan amanah gitu ya. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk memberikan donasinya. Secara personal saja, misalnya di kampung-kampung, di RT, di masjid-masjid, itu luar biasa. Itu sampai saya pingin langsung gitu, langsung nyerahin langsung. Bahkan saya nggak mau lewat lembaga. Kami satu RT pingin datang langsung sana. Walaupun memang kadang merepotkan di lapangan. Tapi itulah memang bangsa Indonesia. Bahkan kalau kita lihat, banyak lembaga filantropi di luar negeri itu datang buka cabang di Indonesia. Karena memang potensinya luar biasa. Luar biasa. Dan itulah potensi kita nih. Siap. Dengan potensi yang luar biasa sebagai negara paling dermawan sedunia, selalu berada di urutan pertama. Tentu kita menjadi sebuah potensi. Apakah memang potensi ini sudah maksimal dilakukan, atau memang sebenarnya belum maksimal dikelola oleh lembaga sosial kemanusiaan, misalnya lembaga zakat, atau seperti apa Pak Lukman tanggapannya? Ya, sebenarnya belum optimal. Karena potensi ini tentu gambaran melihat secara umum di lapangan gitu ya. Kalau lihat kita potensi ya, potensi itu sekitar 500 T per tahun. Masya Allah. Besar ya? Nggak bisa dibayangin. Berapa persen yang terkolek sampai saat ini? Yang baru terekrut oleh lembaga kemanusiaan, lembaga zakat, itu baru sekitar 30 triliun. Jauh sekali. Jauh, kita baru berapa persen? Baru sekitar 7-6%. Dan itu memang bisa jadi ya, bisa jadi kenapa mereka tidak semua uang itu masuk potensi tersebut, karena bisa jadi memang mereka belum percaya dengan lembaga-lembaga filantropi atau lembaga zakat. Makanya memang dengan potensi yang besar itu, semua orang berbondong-bondong dari setiap negara. Bahkan saya lihat ya pengalaman teman-teman saya, mitra-mitra kami yang itu, bahkan mereka membuka cabang di Indonesia. Bahkan PBB, UNHCR, semua itu bikin dahsyat lah. Indonesia menjadi pasar. Siap, karena memang potensinya potensi tadi itu, tapi belum optimal tadi. Betul, Mas. Siap. Nah, kalau Faiz juga tadi sebelum ngobrol dengan Pak Lukman sempat kepo-kepo tuh Pak Qudwah. Ini ternyata memang banyak program-programnya yang memang menyasar di Palestina. Betul, ya Pak. Apakah memang fokusnya di Palestina saja, atau memang sebenarnya fokus di yang lain juga Pak? Iya, memang pertama kali Qudwah Indonesia didirikan memang dedikasinya untuk Palestina. Karena apa? Karena kami berasal dari komunitas. Jadi komunitas relawan gitu ya. Jadi kami punya kemauan, kesadaran, keinginan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Betul. Dan ternyata memang waktu itu tahun 2018 Qudwah berdiri, ternyata sambutannya luar biasa. Ya, pada akhirnya tentu ya kami terus melakukan yang terbaik. Ya. Nah, di perjalanan ternyata biasa masyarakat, kok sih jauh-jauh banget sih ke Palestina? Umum gitu banget kan. Itu pertanyaannya. Iya. Padahal tentu kami juga sebagai seorang entitas lembaga, tidak hanya ketika Palestina saja ada masalah ataupun kita kasih bantuan,
Tapi misalkan, biasanya kami di Kota Bekasi, ada bencana di Kota Bekasi, ada di Cianjur, ada di Lombok, ada di Palu, kami juga bergerak. Tapi baru sebatas insidental. Ya, karena memang ada momentum. Betul. Ya, masyarakat juga, banyak donatur kami ingin, bisa nggak Q2 nyalurin untuk Lombok misalkan yang kita gempa, bisa nggak untuk ini, untuk itu. Ini kan berpikir, oh ini kita harus cakupan penerima manfaat itu harus lebih luas dan Betul. kita sebarkan di Indonesia. Yes. Ya, tapi tentu jangan sampai nunggu bencana kan. Yes. Masa sih nunggu bencana dulu? Ya Allah, kami ingin funding nih. Kenapa sih nggak ada bencana-bencana, nggak ada banjir? Lalu zalim banget tuh kan gitu kan. Nah akhirnya yaudah kita bikin program-program yang charity tapi yang sustain. Ya, alhamdulillah sekarang 40% itu program lokal, 60%-nya program Palestina. Dan program-program di Afrika, kemudian di Suriah, kemudian ada di Yaman. Jadi ada beberapa sekitar 6-8 negara lah di Indonesia seperti itu. Siap, luar biasa. 2018 lahir Q2 Indonesia dari sebuah komunitas tadi yang memiliki visi dan misi yang sama. Tapi sekarang 2024 kurang lebih 6 tahun tapi sudah kemana-mana ya Pak ya. Di beberapa negara Timur Tengah tadi disebutkan. Ini luar biasa Pak. Tentu dalam sebuah lembaga filantropi ada visi, ada misi yang dicapai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan seperti apa ini Q2 Indonesia ini Pak Lukman? Jadi kami sebenarnya ingin memperluas kemanfaatan untuk umat dan kemanusiaan. Itu bagian kami. Jadi otomatis memperluas itu harus juga memperbesar kemampuan untuk menghimpun. Ya, akhirnya kami banyak melakukan kolaborasi dan insya Allah dengan Harfa juga nih kita bisa diterima di sini. Mantep banget ya. Lihat ruang podcastnya keren banget kan gitu ya. Ya. Dan 5 tahun ke depan kami ingin ya ada minimal di 20 negara. Masya Allah. Kalau Indonesia minimal 5 tahun depan ada di 30 provinsi. Kami tidak membentuk cabang-cabang seperti Harfa, tapi berkolaborasi dengan mitra-mitra seperti Harfa. Oke, siap. Saat ini kami berkunjung ke sini juga dalam rangka kolaborasi. Kami ingin pertama belajar bagaimana Harfa membangun lembaga sehingga kami bisa mencontohnya, mengaplikasikannya di Q2 Indonesia. Yang kedua kami juga ingin menyalurkan bantuan yang datang lewat Q2 melalui Harfa. Siap. Itulah yang akan kami lakukan sehingga spektrumnya akan lebih luas. Kami berkolaborasi dengan bukan kami Q2 saja, tapi semua elemen-elemen lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Siap. Jadi kita ngomong nih Q2 mau ulang tahun nih. Milad 2 Oktober. 2 Oktober, Las Harfa 25 September, Pak. Udah lewat? Belum. Belum. Besok ya. Dekat-dekat ya. Nah, itu 2 Oktober itu ada momentum nanti kita akan canangkan namanya kolaborasi. Kolaborasi Indonesia Palestina. Maksudnya apa? Kita Q2 Indonesia menitipkan bantuan untuk program di Indonesia melalui lembaga-lembaga mitra kita seperti Harfa dan lembaga-lembaga mitra seperti Harfa ini juga menyalurkan bantuan ke Palestina melalui Q2 Indonesia. Harapannya seperti itu sehingga insya Allah program lokal Indonesia dan program Palestina terus akan membesar. Betul. Jadi kalau nominal relatif lah ya, tapi yang jelas kita ingin banyak berkontribusi. Kalau kita kan lembaga sosial kan penerima manfaat berapa sih per tahun? Target bisa 50.000, 100.000, 200.000 sehingga ukurannya seperti itu. Yes, betul. Karena memang terlebih teman-teman 2024, mungkin 2025, 2026 kolaborasi adalah sebuah keniscayaan ya Pak ya, sebuah keharusan karena ibaratnya satu sapu lidi tidak akan berarti apa-apa, tapi kalau satu bengket itu bisa mukul maling juga tuh Pak. Pak, sejauh ini sudah banyak berkolaborasi dengan berbagai macam mitra, berbagai macam lembaga. Apa yang ingin Pak Lukman sampaikan untuk seluruh mitra yang selama ini sudah banyak berkolaborasi bersama Q2 Indonesia? Baik Mas Faiz ya. Jadi tentu bahwa masalah kemanusiaan itu bukan masalah satu lembaga. Yes. Contoh masalah Palestina. Lembaga saja di Indonesia kalau dikumpulkan nggak akan bisa menyelesaikan itu semua. Yes, sepakat. Itu ranahnya ranah negara ya, kan gitu. Tapi kita sebagai lembaga kemanusiaan punya peran, punya upaya walaupun sedikit untuk membantu meringankan kesulitan saudara kita yang ada di Palestina khususnya, misalnya yang ada di Gaza sekarang. Itu paling banter itu. Contoh misalkan kita membangun satu kawasan Gaza yang propaganda butuh berapa triliun. Sebesar apa sih dana kita kan gitu.
Kalau negara mungkin, kan gitu. Negara mungkin, tapi lembaga sosial, kan society dengan potensi 5 triliun yang baru terhimpun 30 T, dan itu bukan hanya Palestina saja. Program lokal kah, program ini kah, kan gitu. Minimal saya mengajak yuk sama-sama bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng untuk berkolaborasi. Pertama untuk membantu saudara kita yang Palestina. Kita mungkin bikin campaign gerakan bareng, bikin misalkan kawasan bareng kan gitu, didukung bersama-sama. Yang kedua adalah bahwa kita itu jangan sedikit pun saling takut pasarnya ataupun target marketnya diambil oleh lembaga A, lembaga B, kan masih luas gitu. Nah, dengan kita saling mengisi, contoh misalkan, ternyata kami diskusi tadi dengan Harfa ya, dengan Ustaz Mukri, Ustaz Rofur gitu, terkait dengan Pak Imam dengan pemberdayaan, itu luar biasa. Kok bisa ya ada program jamban gitu ya, ada, mohon maaf, ada panglima jenderal ini gitu ya, saya takut ini gitu ya. Kalau takut ini ya, mungkin ya udah biasa gitu ya. Hampir 12.000 jamban Pak sudah Harfa bangun pada 2024 ini, dan itu subsidinya 0. Dan apa coba bayangkan, ada community development-nya. Yes, betul. Apakah kedua mampu? Atau lembaga bukan mampu, misalnya kan nggak mampu semua, tapi dengan saling berkolaborasi, saling mengisi, itulah harapannya. Kenapa kita tahun-tahun ke depan ini kolaborasinya seperti itu, saling mengisi satu sama lain. Siap, kayaknya harus nih diundang Harfa datang di Milad ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan waktu ada sehat dan umur. Siapa kalau kita ngomongin Palestina, rasanya hampir setiap hari juga masyarakat Indonesia banyak sekali membantu saudara-saudara kita di Palestina. Per hari ini saja data yang Faiz terima itu sudah 40.000 sekian saudara-saudara kita yang wafat, dan semoga semuanya syahid ya teman-temannya, dan sudah 335 harian ini Palestina terus dibombardir oleh Zionis Israel. Apa ingin Pak Lukman sampaikan untuk yuk sama-sama terus kita jangan pernah lelah untuk membantu Palestina. Soalnya kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat kita kadang-kadang suka lupa, kemudian ingat lagi, lupa lagi. Seperti apa ingin Pak Lukman sampaikan, Pak? Jadi permasalahan Palestina itu permasalahan utama kaum muslimin. Kalau dalam konteks kaum muslimin, permasalahan utama juga permasalahan kemanusiaan dunia. Jadi dalam konteks, ada dua konteks yang bisa kita lakukan. Pertama konteks kemanusiaan, yang kedua adalah konteks bagaimana konteks dari sisi kita sebagai seorang kaum muslimin gitu ya. Dalam konteks kemanusiaan kan sudah tidak bisa ditolerir. Kebiadaban penjajah Israel itu kan dengan sekutunya itu nggak bisa ditolerir lagi. Tapi mereka sudah bebal banget ya, sampai hampir setahun nih kita nih. Sebesar lagi tanggal 7 Oktober itu setahun. Dan ini membuat, karena sudah terbiasa lakukan pembunuhan, pemboman itu kan sudah biasa. Akhirnya masyarakat udah biasa lah. Orang Palestina akhirnya apa? Karena sudah biasa, lupa aja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat terkait kenapa sih Palestina terjadi seperti itu. Misalkan kita ambil 3 aspek. Dari sisi aspek kita sebagai bangsa, kita aspek sebagai manusia, dan aspek sebagai seorang muslim. Sebagai bangsa tentu kita tahu bahwa undang-undang kita jelas bahwa setiap penjajah dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Cukup sebagai bangsa Indonesia kita membela Palestina karena masih terjajah, masih terzalimi. Yang kedua, kemanusiaan. Kata Nelson Mandela, ya tidak perlu menjadi seorang muslim. Cukup sebagai manusia. Saja gitu. Bayangkan. Sekarang kita lihat bahwa demo-demo itu bukan dari kaum muslimin. Kampus-kampus di Amerika, di mana-mana, di Eropa itu bergerak semua atas nama kemanusiaan. Karena sudah biada banget. Kayaknya iblis aja kayak gitulah. Ini lebih berbeda iblis gitu ya. Gitu ya. Nah, dari sisi konteks kaum muslimin jelas bahwa Palestina itu ada tempat yang luar biasa, tempat yang mulia, yaitu Al-Aqsa, Baitul Maqdis, di mana tempat kiblat kaum muslimin. Bahkan dalam konteks kalau kita mengedukasi terkait dengan Palestina, di situ bagaimana tempat Isra Mi'raj. Di situ tanah para nabi. Di situ nanti kita akan dikumpulkan pada mahsyar. Di situ nanti malaikat Israfil akan meniupkan sangkalanya di hari akhir. Itu dalam konteks kita sebagai seorang muslim.
Kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai sebuah entitas manusia, sebagai entitas bangsa, harusnya lebih-lebih lagi, jangan sampai lupa. Nah, itu membutuhkan edukasi. Yes. Edukasi kayak gimana? Contoh nih, jangan jauh-jauh lah para amil di Harpa misalkan, sudah paham nggak dengan dengan Palestina? Kenapa sih kita harus demo-demo setiap hari? Kita sering ketemu nih di lapangan, teman-teman Harfa jadi relawan, saya sering ketemu teman-teman manajemen di Harfa. Kenapa sih kamu bela? Tanya sebagai seorang pribadi kepada para amil di sini. Bisa jadi karena hanya ikut-ikutan, bisa jadi karena disuruh oleh atasan, karena belum paham. Kalau sudah paham, mungkin aksi boikot yang kita lakukan sekarang itu akan berlanjut. Coba tapi sekarang lihat yang kita boikot, sebut merek, gitu kan, misalkan, rame lagi gitu kan. Ada satu gerai ayam, main rame, gerai kopi yang diboikot. Rame lagi gitu kan. Kenapa coba? Karena mereka belum paham. Minimal paham sisi kemanusiaan dan sisi kebangsaan. Apalagi kalau bahas ini. Tapi yang paling kita jangan patah hati. Kita harus terus mengedukasi mereka sehingga insya Allah Palestina akan bebas mereka seperti kita. Amin, amin, amin. Apa yang tadi Pak Lukman sampaikan, tidak perlu menjadi Muslim ya teman-teman untuk membela Palestina. Cukup jadi manusia aja, udah cukup. Karena apa yang dilakukan oleh Israel itu lebih dari iblis tadi. Ya, biadabnya. Masya Allah. Apalagi binatang masih kasihan. Ini kagak. Siap, ini yang dihajar anak-anak kecil dan lain sebagainya. Pak Lukman, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarfa. Semoga Kuduah nanti di tanggal 6 Oktober, milad yang ke-7. 2 Oktober, milad yang ke-7. Ini makin melesat dan mimpi-mimpinya tadi akan segera tercapai. Terakhir mungkin apa yang ingin Pak Lukman sampaikan untuk para muzaki atau orang-orang baik yang selama ini sudah banyak menitipkan hartanya kepada Kuduah Indonesia. Silakan Pak. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Harfa yang telah menjadi mitra. Dari tahun lalu sudah kolaborasi ya dengan Harfa dan Kuduah Indonesia. Terima kasih, dan sesungguhnya semua apa yang dititipkan pada Kuduah itu ada titipan daripada muzaki yang ada di Harfa. Ini jazakumullah katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal kebaikan, infak yang telah ditunaikan, zakat yang telah dikeluarkan, dan insya Allah menjadi berkah. Dan untuk para donatur Kuduah tentu ketahuilah bahwa perjuangan itu masih panjang gitu. Butuh nafas panjang, butuh tenaga. Salah satu tenaga yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan dukungan. Dukungan yang bisa kita lakukan adalah dengan berdonasi untuk saudara yang ada di Palestina. Kalaupun tidak bisa donasi, minimal jempol ini bisa nge-share hal-hal kebaikan-kebaikan, informasi-informasi tentang saudara kita yang ada di Palestina, ataupun hal-hal yang lain kemanusiaan. Itu bagian dari sedekah juga. Jadi nggak perlu, kalau nggak punya uang jangan kecil hati, karena masih ada cara lain yang bisa kita lakukan. Siap, mantap, luar biasa. Jadi jangan berkecil hati dan tetap terus bela Palestina sampai dengan Palestina merdeka. Terima kasih banyak Pak Lukman. Pak Is pamit. Pak Lukman Mamit sebagai Direktur Kuduah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak.